Hosea pasal 3 ayat 1 sampai ayat 5. Saya akan bacakan. Diterima kembali tetapi dianggap sepi. Ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan bersinah, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel. Sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis, lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 sikal perak dan 1,5 homer zelai. Aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki. Juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau, sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tiada pemimpin, tiada korban, tiada tubuh berhala, dan tiada efod dan terafim. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan mencari Tuhan Allah mereka dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari terakhir. Demikian dikasih Tuhan kebenaran firman Tuhan yang kita boleh nikmati bersama-sama. Tuhan memberkati kita supaya kita mampu merenungkannya, dan dalam kekuatan Tuhan yang tercurah bagi kita mampu untuk melakukannya sepanjang kita menikmati kehidupan kita di dalam dunia ini. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan shalom. Shalom. Tanggal 1 di bulan keluarga, adakah yang tidak berbahagia dengan keluarganya, dengan suaminya, dengan istrinya, dengan anak-anaknya? Hari ini firman Tuhan meneguhkan kita. Tema kita hari ini, memaafkan adalah tindakan pembebasan. Dan yang kita renungkan adalah kisah daripada seorang Nabi Hosea. Dia memiliki seorang istri bernama Gomer. Tetapi saudaraku, sepanjang mereka menjalani kehidupan sebagai suami dan istri, rupa-rupanya Gomer berpindah hati. Dia lebih nyaman di tempat lain daripada di rumah suami. Dan bukan karena Hosea tidak memiliki harta, bukan laki-laki yang tidak tampan dan sebagainya, tetapi karena dalam kehidupan mereka sangat dipengaruhi oleh penyembahan berhala, termasuk penyembahan kepada dewa kesuburan. Dan dewa kesuburan di sana harus tercipta yang namanya hubungan seksual yang berlebihan.
Lalu entah bagaimana saudara Gomer si istri Hosea tertarik untuk menjadi bagian sebagai perempuan pelacur yang turut mengambil bagian dalam penyembahan berhala itu. Sekian lama mereka berpisah. Sekian lama Gomer meninggalkan rumahnya. Sekian lama Gomer meninggalkan Hosea. Dan satu hal yang mau diingatkan di sini, bahwa sepanjang Gomer si istri Hosea meninggalkan rumahnya, meninggalkan Hosea, Hosea tidak menganggap dia sebagai orang yang sudah pergi dari hidupnya, atau juga dia tidak memiliki rencana untuk menceraikannya secara diam-diam seperti Yusuf mau menceraikan si Maria secara diam-diam dalam PBB. Tetapi di sini tidak, dia tetap menganggap sebagai istri, walaupun si Gomer sudah ada di tempat lain, senyaman di tempat lain. Lalu saudara, kisah ini bukan saja terjadi begitu saja tanpa makna, tetapi kisah ini adalah satu kisah yang benar-benar menggambarkan kehidupan bangsa Israel ketika bangsa ini menjadi bangsa pilihan Tuhan. Dan Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, mereka sebenarnya antara Allah dan Israel. Allah itu seolah-olah menjadi mempelai laki-laki dan si Israel menjadi mempelai wanita. Tetapi terkadang kala, bukan hanya terkadang kala pula, lebih banyak kala Israel ini lari dari Tuhan, lebih nyaman menyembah Allah lain daripada menyembah Dia yang adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Lebih singkatnya begini, ayat 1 sampai pada ayat 5 hanya merupakan satu bagian. Saya tidak akan menjelaskan ayat per ayat, tapi saya ambil 2 poin besar sebentar. Yang pertama adalah kisah Gomer adalah gambaran kasih Allah kepada bangsa Israel. Allah tidak pernah membenci bangsa Israel yang walaupun bangsa Israel lari daripada Allah. Hal itu yang mau ditunjukkan oleh Hosea. Dia tidak akan pernah membenci Gomer. Dia tidak akan pernah membenci istrinya, sebagaimana Allah tidak pernah membenci bangsa Israel. Lalu bangsa Israel yang menyakiti hati Allah, demikian pun si Gomer yang menyakiti hati Hosea, bukan sosial ya, menyakiti hati Hosea. Lalu kemudian, tetapi ketika bangsa Israel selalu menyakiti hati Allah, saudara-saudara, Allah tetap mencintai mereka. Allah tetap menganggap mereka sebagai bangsa pilihan. Allah tetap menganggap mereka sebagai bangsa yang akan menjadi, yang dari sana akan datang seorang raja yang dimana pada akhir nanti semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku di hadapannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Allah tetap memelihara mereka, menuntun mereka, memperbaiki mereka, mendidik mereka, merawat mereka. Lalu yang kedua, tindakan yang harus dilakukan oleh Hosea terhadap Gomer. Tindakan Hosea, suami, adalah tindakan memaafkan, adalah tindakan mengampuni. Kita lihat bersama ketika Tuhan memberikan satu perintah kepadanya untuk pergi dan mencari istrinya, membawa kembali ke rumahnya, dia pun pergi. Itu dibilang bisa hati masih sakit, masih susah, cari.
Dan bukan saja dia memaafkan, saudara, bukan saja dia hanya mengasihi, dia mencari. Tetapi kalau kita baca dalam tafsiran, dia memberikan satu penjelasan khusus bahwa Hosea sempat membayar hutang si Gomer, atau istilahnya Gomer dikontrak. Gomer dikontrak, lalu ketika Hosea datang, masa kontrak itu belum habis. Karena itu Hosea harus menebus masa kontrak ini sebesar 10 sampai 20 sikal perak. Itu cinta yang menyembuhkan. Itu kasih yang memulihkan, yang Hosea lakukan kepada istri. Oleh karena itu, kekasih-kekasih Tuhan, apa yang kita petik dari teks ini? Pertama, mari kita bawa pulang. Kita sekarang ini sudah ada di bulan keluarga. Hari pertama lagi, tanggal 1 lagi. Ini jangan sia-siakan. Bulan keluarga harus memperbaiki hidup kita. Pertama, kita sebagai suami dituntut untuk memaafkan istri. Walaupun kita tahu ini istri setiap hari kayak kenal terusan, bermain rotol terus sama kita. Walaupun kita tahu istri ini kurang sini, kurang sana, banyak melukai, menyakiti hati suami. Walaupun kita tahu bahwa istri tidak benar, tetapi sebagai suami yang benar, kita harus belajar bagaimana Allah mencintai, mengasihi, mengampuni si bangsa yang tegak tengkuk. Demikian pun kita mampu mengasihi istri kita, memaafkan istri kita. Demikian pun sebagai istri yang walaupun kita tahu benar bahwa bahkan bukan hanya kita yang tahu suami kita tidak baik, tetangga pun tahu, lingkungan sosial, bahkan satu desa, satu kecamatan, kita harus mampu untuk memaafkan. Karena dari sanalah kita sedang menyembuhkan dia. Dari sana kita sedang menyatakan penebusan dari Allah untuk dia. Demikian pun kita sebagai orang tua kepada anak-anak, kita tahu bahwa anak-anak kita tidak benar. Hidup sehari-harinya dalam rumah tangga kita adalah hidup yang hancur, selalu membuat hati kita itu menangis. Di poin ini kita diajar untuk memaafkan. Di poin ini kita diajar untuk mengasihi. Di poin ini kita diajar untuk menyembuhkan. Juga kita sebagai majelis jemaat, selama ini kalau kita menyimpan akar pahit kepada majelis kita yang ini pendeta tidak bagus, ini vikaris tidak bagus, begini, ini penentuan yakin tidak bagus, begini. Hari ini firman Tuhan ajak kita memaafkan supaya kita sembuh. Hari ini firman Tuhan mengajak kita menebus, mengakui, supaya kita tetap ada dalam satu kesatuan sebagai gereja yang berdiri dan tetap mengabarkan kabar baik di tengah-tengah dunia ini. Kita harus ada dalam satu kasih yang tidak berdaya kita kuatkan, yang jatuh kita angkat, yang lupa kita ingatkan, yang keliru kita tegur. Di dalam dia kita menjadi satu. Demikian firman Tuhan hari ini. Tanpa berpanjang kata, memaafkan adalah tindakan pembebasan. Saya sungguh yakin kalau suami pulang sebentar dia maafkan papi selama ini tidak benar, itu suami istri betapa bahagianya bersama-sama dengan suami. Demikian pun anak-anak ketika sang bapa datang, maafkan bapa selama ini tidak benar terhadap itu anak, dia punya sukacita luar biasa. Demikian pun suami, jangan bilang hanya istri yang butuh sukacita, suami juga
butuh sukacita walaupun dia tidak berani untuk menampakkannya. Tapi dia butuh karena itu. Istri, ampunilah suami dan berilah dia kasih supaya dia bersukacita. Tuhan memberkati firman-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Lebih sungguh